turun dia bisa diterkam gitu. Ya, itu saya tetap melihat bahwa ya kalau dilihat dari daya tahan mental dan daya tahan politik, ya Megawati jauh lebih tahan dari Jokowi lah. Jadi yang tumbang duluan pasti Jokowi itu. Saya kalkulasinya begitu karena Mega ngerti bagaimana mengarahkan energi politik tuh dan dia punya partai. Jangan lupa dia kuasai DPR tuh. Jadi sinyal untuk mengintimidasi Mega melalui kasus-kasus itu, saya kira itu bisa diatasi dengan mudah oleh Mega. Tetapi sinyal yang mengarah pada anak-anak presiden, misalnya, kan tetap ada laporan yang saya ingin diingatkan terus, Ubaidillah, laporan-laporan masyarakat sipil itu yang didiamkan karena pada waktu itu Jokowi masih berkuasa, itu satu waktu akan dibuka juga tuh. Dan di situ Jokowi menjadi dilema, mau tetap nunggangin macan, dan itu dia akan kelelahan, jatuh juga, atau turun lalu diterkam si macan. Itulah dilema seseorang yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya tanpa dia ngerti bahwa sinyal alam itu tidak lagi berpihak pada dia. Pulung Jokowi itu udah pindah. Dan kalau para pengamat kan menyebutnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selama ini menggunakan politik sandra gitu ya, membiarkan para pembantunya, ketua umum partai terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan ketika dia masih loyal dia tetap diamankan, sementara ketika dia mulai balelo seperti kasusnya Nasdem misalnya itu langsung dihajar, itu kan kemudian bisa juga digunakan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya kan. Ya, kan perlindungan moralnya udah hilang tuh. Dulu orang masih anggap ya dia presiden. Tapi sekarang sebagai presiden tidak, udah ada presiden baru. Jadi fokus kita udah beda kan. Kita Mhm. tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden walaupun dia harus masih punya secara konstitusi masih harus menunggu sampai Oktober. Tetapi material secara fisik kita tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden. Udah ada presiden baru yaitu Prabowo dan sudah disebut sebagai presiden. Jadi mental kita sebetulnya tidak lagi mempersoalkan kemampuan Jokowi untuk mengarahkan itu. Enggak, itu udah pindah pada Prabowo. Dan itu juga yang membuat dia sebetulnya cemas tuh. Dia masih disebut presiden, tapi kekuasaan dia udah tidak sekuat seperti ketika Prabowo belum terpilih. Kan psikologinya begitu kan. Ini orang yang udah masuk pada post power syndrome. Dia menganggap dia masih punya power, tapi itu sekedar sindrom doang. Ya, ya. Tapi Si begini, Jokowi ini. ya, Bung Rocky Itu kalau sih, kemudian saya bilang, saya terpaksa bilang si Jokowi karena saya menganggap ya dia bukan lagi presiden kan. Secara administrasi masih, tetapi secara real udah Pak Prabowo yang presiden. ya, oke. Tapi gini, kemungkinan terjadi power struggle. Itu artinya apa kali kalau kemarin kita membicarakan dan juga banyak diduga bahwa Pak Jokowi nanti akan jadi ketua DPA dan di satu sisi kemudian ada Gibran. Jadi power struggle antara Pak Jokowi Sekyu Gibran dengan Pak Prabowo seperti apa yang Anda bayangkan?